Nusantara menjadi salah satu daerah yang masuk dakwah ke dalamnya tidak dengan cara peperangan. Bahkan cenderung lunak dan menerima dengan lapang dada apa yang dibawa oleh Islam. Hal ini tentu memiliki latar belakang yang sangat panjang, latar belakang yang sangat luar biasa, sehingga masyarakat Nusantara menerima Islam dengan sangat mudah. Lalu, apa saja yang melatar belakangi terjadinya semua itu? Simak di episode Baca Sejarah kali ini. Latar belakang masyarakat sebelum Islam masuk ke Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di program Baca Sejarah. Kali ini kita akan membahas tentang latar belakang masyarakat Nusantara ketika Islam masuk ke Nusantara. Sebagaimana kita ketahui, masyarakat Indonesia telah dimasuki oleh agama Hindu dan Buddha. Bahkan selama ini kita meyakini bahwa masyarakat terutama di Jawa itu telah memiliki agama, yaitu agama Hindu, dan di Sumatera agama Buddha gitu. Ada banyak kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha. Seharusnya dari data bahwa Indonesia pernah di dalam atau di daerah Nusantara pernah ada kerajaan yang bercorak Hindu atau bercorak Buddha, seharusnya kita sudah mengetahui fakta bahwa itu adalah agama para kerajaannya atau agama para elitnya. Lalu yang harus kita pertanyakan adalah apakah masyarakatnya juga menganut agama itu? Dan ternyata ini menjadi perdebatan para ahli sejarah. Dan ternyata ditemukan fakta bahwa bangunan-bangunan yang menjadi ciri khas dari sebuah agama, seperti misalnya Prambanan, kemudian Borobudur, ternyata itu hanya bangunan kalau zaman sekarang mungkin mercusuar. Jadi bangunan penggambaran dari elitnya gitu. Sebagaimana dulu Monas pernah dibangun untuk memperlihatkan kepada negara lain bahwa Indonesia itu negara besar gitu. Padahal masyarakatnya itu pada waktu itu masih sangat miskin. Kalau sekarang saya no comment. Dan pada masa itu juga ternyata sama seperti itu. Jadi agama Hindu dan Buddha ini ternyata hanya agama yang dianut oleh para elitnya saja. Dan mereka membangun candi-candi, tempat ibadah itu dengan cara memaksakan kepada masyarakatnya untuk membangunnya gitu. Jadi kerja paksa. Dan masyarakatnya sendiri tidak pernah beribadah di sana. Kenapa? Karena agama yang mereka kenal pada saat itu menganut sistem kasta. Tidak semua orang bisa masuk ke dalam tempat ibadah yang begitu megah gitu. Hanya orang-orang tertentu saja, hanya kaum elit saja kalau zaman sekarang. Kaum elit saja yang bisa masuk ke dalam tempat ibadah itu. Bahkan yang menjadi pemimpin ibadahnya, menjadi pemimpin sembahyang itu bukan orang-orang pribumi, tetapi orang-orang dari luar Nusantara yang memang datang untuk menjadi brahmana mungkin gitu ya, untuk menjadi pemimpin agamanya gitu. Lalu yang jadi pertanyaan para ahli sejarah juga adalah lantas agama apa yang sebenarnya dianut oleh masyarakat kita? Ternyata agama yang dianut oleh masyarakat Nusantara pada saat itu tidak lebih dari animisme. Jadi mereka menyembah arwah para leluhur mereka, dan mungkin bentuknya juga bukan sebuah penyembahan ya, tetapi lebih pada kepercayaan mereka masing-masing gitu. Jadi mereka tidak tahu mereka harus berlindung kepada siapa, minta tolong kepada siapa gitu. Sementara itu kan fitrah yang ada dalam diri manusia. Semua manusia memiliki fitrah itu. Fitrah dia untuk bergantung kepada hal lain gitu. Dan mereka tidak mengetahui kemana mereka harus bergantung. Yang mereka ketahui hanya leluhur-leluhur mereka gitu. Mereka tidak ikut mendalami agama yang dianut oleh para raja-raja mereka, baik Hindu maupun Buddha. Bahkan
ketika Wali Songo datang, tercatatkan bahwa masyarakat pada waktu itu menganut paham Shiwa Buddha atau Siwa Buddha. Padahal kita ketahui Siwa itu adalah salah satu dewa yang ada dalam agama Hindu. Tetapi Buddha adalah Buddha, agama tersendiri gitu. Siddhartha Gautama gitu. Jadi Siwa dan Siddhartha Gautama menyatu, artinya Hindu dengan Buddha mereka satukan gitu. Mungkin di antara para sahabat ada yang pernah mengunjungi Museum Nasional Jakarta. Ada patung yang dia namanya patung yang menurut saya cukup mengerikan ya. Patung itu bernama Bhairawa, atau di situ dituliskan disebut Arca Bhairawa. Di sini digambarkan bagaimana si Arca itu ya, si Bhairawa itu dia memegang cawan yang isinya darah dan dia menginjak ada seseorang gitu diinjak oleh dia. Kemudian di bawah orang yang diinjak oleh Bhairawa itu ada susunan tengkorak-tengkorak gitu. Upacara memuja Bhairawa ini dinamakan upacara Pancamakara atau panjangnya Pancamakara Puja. Panca itu 5 ya, sebagaimana kita tahu. Sehingga Pancamakara itu maksudnya melakukan 5 batara. Batara 5 adalah 5 keharusan yang artinya harus dilakukan ketika upacara itu berlangsung. Dan 5-5-nya ini adalah hal yang mengerikan. Yang menurut kita sebetulnya aneh gitu. Masa ada agama yang menyuruh melakukan 5 hal ini? Dan 5 hal ini adalah 5 hal yang terlarang dan seharusnya pada upacara itu justru harus dilakukan sebanyak-banyaknya. Yang pertama adalah mereka diharuskan untuk menenggak arak gitu. Jadi harus menenggak minuman sebanyak-banyaknya juga. Sampai orang-orang pada saat itu yang melakukan upacara itu menjadi mabuk. Yang kedua adalah maudra. Maudra artinya melakukan tarian yang terus-menerus sampai mereka merasa lelah. Bahkan ada yang pingsan. Yang ketiga adalah mamsa. Mamsa artinya memakan bangkai. Jadi di situ ada ngeri ya. Di situ ada persembahan orang tentu saja, dan daging orang itu dimakan dan darahnya diminum. Makanya di arca itu ada si arca itu Bhairawa itu sedang menginjak orang karena memang ada pengorbanan orang. Dan ada satu pendapat yang mengatakan bahwa orang ini seperti biasa harus perempuan perawan, dan ini diambil dari mana? Dari masyarakat gitu, yang diambil secara paksa lalu dikorbankan. Lalu dagingnya dimakan dan darahnya diminum. Yang keempat adalah upacara memakan ikan kembung. Padahal ikan kembung itu beracun ya, tetapi si ajaran ini memerintahkan orang-orang yang memuja pada hari itu untuk makan ikan kembung. Yang kelima adalah maituna. Dan maituna ini artinya bersetubuh, dan bukan bersetubuh biasa tetapi bersetubuh secara berlebihan. Dan tentunya di sini ada juga perempuan-perempuan yang dikorbankan. Dan sekali lagi upacara Pancamakara ini hanya dilakukan oleh elit saja. Bahkan pada waktu itu dilakukan oleh Raja Kertanegara. Jadi Raja Kertanegara yang sebelumnya kita tahu sebagai beragama Hindu, ternyata beragama Siwa Buddha, atau ya campur aduk antara Hindu dan Buddha, dan menjadi ajaran baru yaitu Tantrayana. Tantrayana ini berasal dari akar kata tan, yang artinya memaparkan kesaktian atau kekuatan daripada dewa itu. Dan ajaran yang kontroversi ini ternyata malah berkembang pesat, terutama tentu saja sekali lagi di kalangan para elit, karena siapa yang bisa mengambil rakyat untuk dikorbankan ya selain para elitnya. Dan ternyata ajaran ini bukan hanya berkembang di Indonesia, tetapi juga berkembang di Cina, kemudian Tibet gitu. Ternyata bukan ajaran lokal juga. Ajaran ini ternyata berawal dari India, kemudian ternyata menyebar di
Jawa khususnya, dan negara lain juga. Sementara di Bali, ajaran yang sama itu memiliki penyebutan berbeda, yaitu Siwa Bhairawa. Jadi ajaran Tantrayana yang ada di Jawa ini, di Balinya, itu disebut Siwa Bhairawa atau Siwa Tantra. Dan jangan dikira upacara ini hanya mengorbankan satu orang saja. Yang mereka korbankan dalam ritual ini banyak orang. Jadi mereka pun menari-nari di atas mayat-mayat yang bergelimpangan itu. Dan mereka melakukan ini ternyata selain sebagai persembahan adalah juga permintaan agar mereka diberikan kesaktian oleh para dewa yang mereka sembah itu, oleh Bhairawa. Dan ini ajaran yang ya saya yakin zaman sekarang sudah tidak ada ya. Dan ini menjadi latar belakang. Ini salah satu contoh saja yang melatar belakangi kenapa masyarakat Nusantara begitu mudah menerima Islam. Karena bagi mereka Islam itu lebih rasional. Bagi mereka Islam itu mengangkat derajat mereka. Bagi mereka Islam itu adalah memang agama. Agama yang memberi kenyamanan kepada mereka, agama yang memberi mereka bukan hanya kenyamanan secara fisik ya, tidak ada korban mengorbankan gitu, tidak ada pengkasta-kastaan, bahkan mereka bisa bebas beribadah dimanapun, mereka bisa menjadi imam bagi diri mereka sendiri, bagi keluarga mereka, tidak harus memanggil orang lain. Mereka dimuliakan, mereka merasa terangkat derajatnya karena agama ini memandang orang itu sama, baik elit maupun rakyat. Sekali lagi, tidak ada pengkastaan dalam agama yang baru saja mereka anut. Sebetulnya kisah-kisah masyarakat Nusantara sebelum masuknya Islam itu sangat banyak, dan kekacauan-kekacauan yang terjadi bukan hanya di masyarakatnya tapi juga di elitnya itu juga banyak gitu ya, bagaimana penggulingan tahta dan sebagainya. Tetapi itu cukup menjadi gambaran pada kita bahwa, artinya gini, dengan satu kisah itu saja bisa memberi gambaran kepada kita bahwa wajar saja jika masyarakat Indonesia pada waktu itu menerima Islam dengan lapang gitu ya. Dan bukan hanya Indonesia sebetulnya, di negara lain juga banyak yang seperti itu. Di Cina juga mereka menerima Islam dengan lapang, bahkan Islam datang ke Cina itu, pemerintahannya juga atau dinasti Tang pada masa itu menerima dengan lapang dada. Niat bahwa orang-orang Islam memiliki keahlian-keahlian yang luar biasa. Bahkan pada masa kerajaan dinasti Ming menjadi para pejabat. Di Indonesia hal itu lebih pesat lagi karena masyarakat, mereka dimulai dari masyarakatnya saja sudah menerima Islam, dan bahkan dengan sangat pesat Islam ini berkembang. Dan 100 tahun setelahnya atau sekitar abad ke-8 Hijriah mulai muncul kerajaan-kerajaan di Indonesia. Dan kita tahunya kerajaan pertama di Nusantara adalah kerajaan Samudra Pasai. Ternyata sebelum kerajaan Samudra Pasai ada kerajaan Perlak yang berdiri lebih dulu. Meskipun datanya itu tidak banyak dan tidak banyak yang bisa dijelaskan dari kerajaan Perlak ini, tetapi datanya ada. Artinya kerajaan ini ada meskipun tidak banyak yang bisa diceritakan dari kerajaan ini. Tetapi yang harus kita tahu adalah kerajaan-kerajaan ini muncul awalnya di pesisir, sebagaimana memang sudah kita bahas sebelumnya di episode pertama, bahwa Islam datang memang melalui jalur perdagangan laut gitu. Sehingga otomatis pesisir dulu yang masuk Islam terlebih dahulu, yang menerima Islam terlebih dahulu, baru dibawa ke tengah-tengah, baru dibawa ke daratan. Dan yang menerima Islam yang paling awal di Nusantara ini adalah Pulau Sumatera secara keseluruhan, baik di Barus maupun Sumatera bagian atas, itu Aceh gitu. Sementara di Jawa memang mengalami sedikit hambatan, bahkan kerajaan yang muncul di Jawa itu lebih lama berabad-abad dibandingkan kerajaan yang muncul di Sumatera. Dan ini membutuhkan dakwah yang lebih intensif, sehingga dikirimlah Wali Songo nanti ke daerah khusus untuk daerah Jawa. Sementara di Sumatera sendiri tidak dikirim wali. Karena apa? Karena di Sumatera masyarakatnya sudah hampir keseluruhannya itu menganut agama
Islam gitu. Maka ketika muncul kerajaannya berarti masyarakatnya juga sudah Islam. Sementara di Jawa belum, sehingga dikirimlah utusan ke Jawa yang kita kenal dengan Wali Songo. Lalu apa itu Wali Songo? Insya Allah juga akan dibahas di video-video berikutnya. Semoga video kali ini bermanfaat dan semoga Anda semakin penasaran dengan sejarah, terutama sejarah Indonesia. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya kepada teman, saudara Anda agar mereka juga mendapatkan manfaat yang sama dari video ini dan menjadikan amal jariah untuk kita semua. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang salah, dan kalau ada yang mau Anda koreksi, boleh Anda koreksi di kolom komentar dengan kata-kata yang baik dan sopan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.